إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ويقول في حديث آخر للمؤمن أربعة أعداء شيطان يضله مؤمن يحسده منافق يخادعه وكافر يقاتله أو كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur marilah kita sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, senantiasa merahmati kita dengan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amalan soleh. Di antaranya Allah mudahkan pada siang hari ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jum'ah dalam rangka bertaqarrub kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap taqarrub kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kepada kekasihnya baginda Rasulullah beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak Allah golongkan sebagai umatnya yang akan berhimpun sama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita orang-orang beriman adalah Allah pilihlah kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Allah tanamkan di dalam hati kita keimanan yang kokoh yang menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang insyaallah senantiasa tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturannya. Ridha untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan sarana kehidupan kepada kita, maka dialah yang paling tahu aturan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu beruntunglah kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang muslim yang tunduk dan patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah mereka orang-orang yang setelah Allah ciptakan sedemikian sempurna, Allah berikan fasilitas hidup. Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di atas bumi ini untuk kalian wahai manusia. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan karunia yang begitu banyak, lalu dia mengingkari
lalu dia tidak mengakui, atau setidaknya dia tidak mau mempercayai dan tidak mau mengambil aturan-aturannya, sungguh celaka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang-orang yang beriman, walaupun mungkin banyak kekhilafan, banyak dosanya, tapi masirahu, kembalinya akhirnya akan Allah berikan pahala. Dengan keimanannya itu akan Allah berikan surga. Dan kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, yang taat ikut peraturan Allah, ikuti Rasulullah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang bangkang, orang yang tidak mau diatur oleh Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Illa man aba, kecuali orang yang menentang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan hamba-hamba yang beriman, dan inilah karunia Allah yang paling mahal. Tidak ada karunia apapun di dunia ini yang lebih dari hidayatul iman. Bahkan seandainya ada seseorang Allah berikan kehidupan lalu tidak diberikan fasilitas nikmat-nikmat yang lain, tetapi masih diberikan keimanan, itu masih lebih beruntung ketimbang dibalik seumpamanya dia mendapatkan segalanya dalam kehidupan ini tapi terhalang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan ini juga memilih. Kalau sekarang dikatakan bahwa di dunia ini ada sekitar 12 miliar orang, maka yang menjadi muslim, yang menjadi mukmin itu sekitar 2 miliar atau sekitar 20%. Ini adalah pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah berikan rahmat kepadanya. Tidak semua mendapatkan kesempatan itu. Dan dari 20% pun itu akan ada tingkatan-tingkatan. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkan keimanan saja, itu sudah satu keberuntungan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya akhirnya dia mengakui beriman, dia mengucapkan syahadat, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Dan inilah yang diperjuangkan Rasulullah SAW saat pamannya yang sangat beliau cintai, Abu Thalib, menjelang sakaratul maut. Beliau ingin agar pamannya yang sudah mulai kecil menyayanginya, melindunginya, membelanya, dia itu di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dengan kalimat ini beliau akan bela di hadapan Allah agar beliau itu akan menjadi orang-orang yang menghuni surga. Tetapi akhirnya Allah tidak berikan. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Allah, sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan hidayah, tetapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu karunia keimanan ini pun tidak mudah, tidak gratis. Allah uji, Allah berikan tantangan, Allah berikan ujian untuk melihat kesungguhan keimanan dia. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata beliau juga katakan dalam hadis, lil mu'min a'da'un. Di antara ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah Allah berikan kepadanya musuh. Musuh ini kalau kita bisa, karena kita anggap ini musuh sebagai ujian, kalau kita bisa menghadapi ini dengan baik, dengan lulus, maka beruntunglah kita akan semakin meningkat keimanan kita, semakin mulia derajat kita. Tetapi apabila kita gagal menghadapi ujian ini, di antara ujian itu adalah musuh, maka kita akan terjerumus kepada kekufuran atau setidaknya kepada kemaksiatan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu mendapatkan setidaknya 4 musuh. Yang pertama, musuh yang paling ringan, mukminun yahsuduhu, sama-sama orang mukmin tapi suka mendengki. Ini penyakit. Jadi tidak mesti orang
yang memusuhi kita ini orang kafir atau orang munafik atau yang jelas-jelas memusuhi. Kadang-kadang sesama kita, sesama berjamaah di masjid, sesama suka ngaji bareng, kadang-kadang ada juga memusuhi, ada dengkinya. Dan kita sebagai seorang mukmin ketika sadar bahwa ada kalanya orang mukmin musuh kita, kita harus siap. Kita mengatakan ya itu biasa dalam kehidupan. Jangan sampai kemudian kita terprovokasi, kita terpancing, lalu kita membalas memusuhi, akhirnya malah menjadi konflik yang lebih berat. Padahal kata Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Seharusnya kita sadari ketika ada saudara kita yang mungkin kadang-kadang karena iri dengan prestasi kita, dengan apa, suka ada yang seperti itu. Tapi kita harus sadari bahwa ini adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari, kita sabar. Jangan kita terprovokasi, jangan kita malas memusuhi. Ya? Kita baik malahan kepada orang-orang yang membenci kita, yang mendengki kita. Yang kedua adalah munafiqun yukhadi'uhu. Orang munafik yang selalu menipu. Orang munafik itu bisa munafik secara akidah, bisa munafik secara fi'liyah. Kalau munafik fi'liyah itu ya kata-katanya, perbuatannya, sikapnya tidak merepresentasikan hatinya. Ya. Itu mungkin kelasnya nggak apa-apa, itu munafik, nggak sampai membahayakan yang lebih fatal. Tapi kalau sudah munafik akidiyah, munafik sifatnya itu akidah, itu sudah keluar dari agama karena dia memperlihatkan sebagai seorang mukmin, pura-pura sebagai seorang mukmin, orang yang baik, tetapi ternyata di dalam hatinya dia seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah imma kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memusuhinya. Orang kafir itu kalau dalam pengertian kita umat Islam, setiap orang yang non muslim, kita memang tidak etis kalau kita katakan, tapi secara akidah ya seperti itu. Menurut keyakinan kita bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu akan memusuhi. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu akan selalu. Tetapi kita juga sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dikatakan dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk selalu berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita, yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Kalau mereka baik-baik, kenapa kita tidak baik juga? Justru dengan kita baik kepada mereka, siapa tahu itu menjadi pintu dapat mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita langsung serang, langsung kita musuhi, justru semakin antipati dan selamanya akan dicap bahwa ini orang mukmin itu nggak bagus. Padahal Allah perintahkan kita antabarruhum, kita berbuat berbuat baik, wa antuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Kita sebagai bos, sebagai majikan, kita punya karyawan, satu muslim, satu non muslim, harus adil. Kalau si non muslim ini lebih berprestasi, lebih baik kerjanya, lebih jujur, wajar dong dia harus mendapatkan apresiasi, dipromosikan lebih tinggi lagi. Sebaliknya ini seorang muslim, tapi umpamanya dia sebaliknya, walaupun itu memang unsur itu juga penting ya, tetapi Allah memerintahkan agar kita berbuat adil. Dan dengan adil inilah kemudian siapa tahu Allah SWT memberikan pintu hidayah kepada mereka, orang-orang yang selama ini dianggap memusuhi atau selama ini menganggap bahwa orang Islam itu tidak baik dan seterusnya. Dan yang keempat adalah imma syaitanun yudhilluhu. Musuh yang lain adalah syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan tentang bahaya syaitan. Bahkan ketika awal-awal kita, orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa di surga pun akhirnya mereka sampai dikeluarkan dari surga, bahkan sampai pakaiannya pun terlepas, itu gara-gara
godaan syaitan. Gara-gara syaitan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran saja, belum kita sudah mulai, sudah diingatkan sama Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mau baca Quran kita diingatkan, berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan itu musuh yang tidak kelihatan. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Tidak kelihatan, tapi kata Allah bahwa sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Mungkin tidak nyata secara fisik, tapi efeknya, akibatnya godaan syaitan itu sangat terasa. Bagaimana kita cara menangkal syaitan itu? Tidak lain, kita harus menguatkan keimanan kita. Makanya kata Allah SWT ayat berikutnya katakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa setan itu sebetulnya lemah. Setan itu tidak ada powernya, tidak ada kekuatan, tidak bisa menggoda manusia. Apabila orang itu, manusia itu beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, selalu bertawakal kepada Allah, itu tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Tapi setan ini akan menjadi begitu ganas. Setan itu akan menjadi kuat, powerful. Kepada siapa? Alladzina yatawallawna, kepada orang-orang yang memujanya, orang-orang yang memang mempercayainya, orang-orang yang mau bersahabat dengannya. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah beratnya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu aduwwun mubin. Dan salah satu yang menjadikan musuh setan itu berat, karena kata Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa melihat dia, dan dia dan golongannya itu bisa melihat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yaraka huwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan itu, dia dan golongannya itu bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Bagaimana kita bermusuhan dengan sesuatu yang tidak kelihatan? Kalau kita bermusuhan dengan sesuatu yang nyata, kita tahu ngambil strateginya bagaimana. Kalau dia lebih kuat, lebih besar, kita tinggal minggir. Tapi bagaimana kalau musuh kita tidak kelihatan? Maka tidak ada lain, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan Allah perintahkan agar kita selalu beristiadah, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, memperbanyak berzikir. Dalam hadis Rasulullah katakan bahwa innal mu'mina yanhudu syaitanahu kama yanhudu ahadun ba'irahu. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin itu bisa menjadikan setannya itu kurus sebagaimana seorang pengembala menguruskan ontanya. Artinya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir, sesungguhnya setan itu menjadi sedih karena tidak mampu menggoda kita. Tapi ketika kita lalai, kita semakin jauh dari Allah, maka disitulah setan akan semakin kuat, semakin gemuk, dan semakin mempengaruhi dan memperdaya kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita tinggalkan tempat-tempat yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Makanya pentingnya kita bersahabat, bergaul, mencari lingkungan yang kondusif untuk melakukan kebaikan. Kalau iman kita tidak kuat, kemudian kita berada di posisi yang banyak rawan maksiat, maka kita akan terjerumus kepadanya. Dan itulah menjadi lahan setan untuk menyesatkan kita. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Siapa yang berada di satu tempat yang memang di situ berbahaya atau dilarang, maka dia akan terjerumus kepadanya. Seperti seorang penggembala yang melepaskan gembalanya di dekat tanaman-tanaman yang tidak boleh. Ada tanaman yang ranum, pohon jagung, pohon mangga, pohon ubi, lalu dia lepas kambingnya di situ. Nggak boleh lengah, kalau dia lengah sebentar lalu dia makan pohon itu. Seperti kita juga, kalau kita terjerumus, kita masuk ke dalam tempat-tempat yang berbahaya, apalagi kalau kita keimanannya tidak kuat, maka kita akan terjerumus di dalamnya. Dan banyak lagi para ulama
menasihati kita bagaimana cara kita menjaga diri kita dari musuh-musuh. Di antaranya yang paling besar adalah musuh kita adalah musuh syaitan. Dan kita diperintahkan untuk banyak beristiadah, mohon perlindungan kepada Allah, banyak berzikir, dan yang paling jelas adalah memperkuat keimanan kita, karena keimanan kita itu akan membentengi kita dan syaitan tidak pernah akan mampu menggoda kita manakala kita dalam keadaan keimanannya yang kuat dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil amali bima yardah wa naha 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا وأسراتنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna tasfati sufuf min tamamis salah. Diluruskan, dirapatkan barisan saf salat. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.